Kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang. Kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, sehal walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan pernyataan penting dari 3 tokoh yang dengan penuh keberanian dan tanggung jawab ilmiah menyampaikan upaya mereka menyusun sebuah karya besar, buku white paper berjudul Ijazah Palsu Jokowi, yang disiapkan sebagai kado intelektual untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Buku setebal 500 halaman ini bukan sekadar opini, tapi hasil riset multidisiplin, mulai dari kajian hukum, hak asasi manusia, hingga analisis digital forensik dan neuroscience. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini murni dari hati nurani, bukan pesanan politik. Silahkan simak baik-baik, dan bila ada yang merasa tidak sepakat, mari lawan dengan data, dengan riset, dengan ilmu, bukan dengan buzzer, bukan dengan pembunuhan karakter. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Rismon Hasio Lansianipar, kemudian Roy Suryo, dan Tifausia Tiasuma. Ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu, yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinuddin, didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak. Ya. Dan bahkan, izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah, kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan Ijazah Palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian %. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Rismon akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak, analog, dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Kris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang. Kalau buku ilmiah, jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya, gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik, misalnya. Nah itu jawaban dari mereka, misalnya begitu. Ya, jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus.